Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik kan? Oke, anak-anak yang baik, minggu lalu kita telah berbicara tentang sengsara dan wafat Yesus. Lalu pada hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Sebelum kita mulai dengan pertemuan kita pada pagi ini, kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pelajaran yang lalu kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu. Sekarang terangilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitannya. Agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Untuk keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang baik, marilah kita melihat materi kita pada pagi hari ini dengan tema kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Baik, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa terdiri dari 3 bahan kajian, yaitu yang pertama, arti dan makna kebangkitan secara umum. Yang kedua, bukti-bukti kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga adalah makna kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Anak-anak, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah arti dan makna kebangkitan Yesus secara umum. Kebangkitan Yesus, kata kebangkitan atau bangkit adalah suatu kata kiasan yang dipinjam dari keadaan orang yang tidur, lalu bangun, bangkit, atau dibangunkan. Kata kiasan itu sebelum Yesus sudah dipakai oleh orang Yahudi sehubungan dengan paham akhir zaman, yaitu orang mati akan menjadi hidup dan tidak mati lagi. Kemudian, umat Kristen memakai kata kebangkitan atau bangkit untuk mengungkapkan keyakinan bahwa Yesus benar-benar mati dan kubur. Kebangkitan Yesus merupakan inti iman Kristiani. Umat Kristiani mengimani bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya terhadap kuasa maut, dosa, dan iblis, sehingga menjadi keyakinan bahwa Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas segalanya. Baik anak-anak yang baik, marilah kita melihat tujuan daripada kebangkitan Yesus. Tujuan kebangkitan Yesus adalah untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan sehingga kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Poin yang berikut kita melihat tentang makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karya-Nya serta pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Yang baik. Setelah kita melihat itu, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang bukti-bukti kebangkitan Yesus. Bukti-bukti kebangkitan Yesus sebagai berikut. Yang pertama, kubur Yesus kosong. Lalu yang kedua, kain kafan yang tertinggal di kubur Yesus. Lalu yang ketiga, berita malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Sedangkan bukti yang keempat,
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berjalan ke Emmaus. Lalu yang kelima, Yesus menampakkan diri pada Thomas, dan kita tahu bahwa Thomas itu dikenal sebagai orang yang tidak percaya akan Yesus. Makanya pada suatu saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Baik anak-anak, sekarang kita lihat lagi poin yang terakhir, yaitu tentang makna kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Makna kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya terdiri dari satu, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian dan dosa-dosa seluruh umat manusia yang ditanggung olehnya. Dan yang kedua, Yesus itu rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita akan menutup materi ini dengan doa penutup. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Nya, tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Dengarkan niat kami dan sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitanku. Kami mohon ini ya Tuhan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.